wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu sudah semangat, baik guru penggeraknya maupun semua Bapak Ibu guru yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Insya Allah Bapak Ibu, kegiatan seperti ini kita rutinkan ya. Guru penggerak semangat, kita juga semangat untuk bersama-sama menjalankan kegiatan belajar mengajar di SMA 1 Blora sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka. Nah, saya berterima kasih Bapak Ibu sudah berusaha untuk terus meningkatkan jam-jam kosong sudah bisa, insya Allah bisa kita atasi. Bapak Ibu juga melaksanakan tugas wayang mulang-mulang barakallahnya Bapak Ibu. Semoga Gusti Allah yang membalas kalang-kalangku. Bapak Ibu, ini ada satu pesan dari Bapak Kacabdin Bapak Ibu. Besok Rabu itu ada rapat koordinasi terkait dengan RKCM, RKT, RKAS. Mohon tolong untuk ini diselesaikan ya Pak. Pak Joko itu untuk RKCM, RKT nanti berhubungan dengan Bu Yuni Pak, minta filenya dikirim karena menurut Bu Yuni print out-nya itu dulu dibawa Mbak Agung untuk ditandatangani di KCD, tapi sampai sekarang ini belum dikembalikan. Maka kita print aja lagi, minta filenya dari Bu Yuni ya Pak. Hari Rabu saya bawa Pak, plus RKT itu untuk tahun 2023 mohon ya Pak. Terus Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Budi telepon sama saya menyampaikan bahwa tolong SMA Negeri 1 Blora itu bisa menjadi contoh dalam implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah bagaimana guru-guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, termasuk saya. Saya tadi langsung buka satu rangkaian sampai pada, nah menurut beliau, tolong Bu Yuni, ini SMA 1 Blora itu masih 20 orang guru yang belum membuka. Saya tidak tahu 20 orang itu siapa, karena yang bisa melihat itu kan pengawas dan juga cabdi. Nah kita diminta 20 orang itu yang belum itu segera, sehingga menjadi centang biru. Dan instruksi beliau jangan hanya melihat videonya Bu, tolong guru-guru itu sampai pada post test dan sampai pada punya sertifikat. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah saya mengirim itu ya Bapak Ibu sebagai laporan. Saya kemudian ya Pak Budi siap, nanti teman-teman guru penggerak ini juga akan mengumpulkan kami untuk aksi nyata, sosialisasi aksi nyata guru-guru penggerak. Nanti akan kami laksanakan untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ya Pak Isni, sehingga yang masih ada 20 orang, ini saya berharap bisa clear. Nanti minta bantuan pada yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang menemui kesulitan. Saya menemui kesulitan, saya tanya Bu Diana, Bu gimana Bu? Tanya Bu Yuni, Bu gimana Bu? Diajari sama Bu Diana. Ngaten ya Bapak Ibu, semangat, matur nuwun guru-guru penggerak Bu Dini. Ini pertama Bu Rina ini baru masih hangat dari Jakarta ya Bapak Ibu. Nanti sampaikan sedikit Bu dari Jakarta ya oleh-olehnya. Ngaten ya Bapak Ibu, selamat melaksanakan sosialisasi. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jamnya Pak Topan, Seni Budaya, ya. Kegiatan kita sebelum KBM kita akan melakukan sebuah kesepakatan kelas, diantaranya tentang kedisiplinan kita, ya. Sesuatu hal yang positif akan menjadikan suatu kegiatan ini akan menjadi lebih bermakna dan akan menghasilkan sesuai pembelajaran yang menarik. Nah, di sini saya ingin membuat kesepakatan antara saya dan kalian, ya. Kalian bisa memberikan sesuatu yang kira-kiranya seperti tata tertib. Kalau tata tertib kan ini
keluarnya dari pihak saya hanya satu anak, tapi ini tidak aku kalian dan dari saya juga. Contoh misalkan ketika jam pelajarannya Pak Topan, satu tidak boleh main HP, yang kedua tidur, tidak boleh tidur, yang ketiga makan dan minum, terus yang keempat boleh di kamar mandi tapi 2 orang maksimal 2 orang atau maksimal 1 orang maksimal 2 orang ya izin dan kemudian ya. Nah, sebelum tanya mengangkat tangan terlebih dahulu seperti itu. Terus yang selanjutnya ada protokol kesehatan misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini akan saya bagikan kertas. Kamu bisa memberikan apa yang harus kita sepakati di sini. Nanti ditambahkan di depan. Jadi nggak usah dikasih nama. Biar nanti kita membaca kesepakatan apa saja yang harus kita taati di sini. Itu ya. Satu anak boleh 1, boleh 2 kesepakatan. Itu ya. Ini saya bagikan, ditulis, terus nanti kita akan di papan tulis. Ini udah fokus. Sudah selesai semuanya untuk penyelesaian kesepakatan kita. Ya, bisa ditempelkan di depan satu-satu dulu. Yuk, satu dari depan dulu. Ditempelkan di sini. Nanti akan kita baca kesepakatan apa saja yang sudah kalian tulis. Ayo bareng-bareng yang depan dulu. Ditempel di sini. Atau yang sudah saja yuk maju ke depan aja. Tempel di papan tulis. Kalau nggak nempel berarti lena dibalik. Di tempatnya. Sopan nih grup Sudah ada kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Ya, kesepakatan kelas ini keluar dari lubuk hati kalian yang paling dalam, ya enggak? Ya, berarti. Terus ini saya harap untuk ditaati semuanya, gitu ya. Saya baca satu persatu, mungkin dari random saja. Harus memperhatikan guru ketika sedang menerangkan. Sepakat? Nah, wajib melaksanakan piket kelas, jika tidak akan dikenakan denda. Sepakat? Sepakat. Nanti kalau nggak sepakat, nanti nggak sepakat dulu ya, nanti tak lepas. Kamar mandi maksimal 2 orang. Nah, sepakat. Tidak boleh terlambat masuk saat kelas.
Jam pelajaran berganti. Sepakat. Oke. Tidak boleh mengerjakan tugas pelajaran lain saat pembelajaran seni budaya. Oke. Tidak boleh HP ketika jam pelajaran jika tidak disuruh guru makro yang sedang mengerjakan. Tidak boleh membuka WA ya. Ya. Terus mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kalau enggak bagaimana? Didenda. Nah, nanti kalau misalkan kalian mengerjakannya terlambat, nanti saya tanya dulu kenapa, faktornya kenapa. Oke, terus tidak boleh menggunakan HP juga. Jika jam kosong tidak boleh keluar kelas. Bukan jam kosong tapi tidak ada guru ya. Tugas dari guru guru. Boleh ke UKS bila sakit, namun tidak boleh pura-pura sakit. Ada yang pura-pura sakit? Ada. Uji bu, ada yang kayak gitu? Ada. Kapan? Oke, satu lagi. Membayar kas saat membayar kas secara teratur. Piket secara teratur. Tidak boleh bicara motor di kelas. Kalau minum izin dilarang makan di kelas. Sepakat? Dan nanti kalau ada kegiatan sarapan pagi bagaimana? Ya nanti kita sepakati bareng-bareng ya. Tidak boleh melaksanakan piket penyapu setiap hari selama 1 minggu. Ini ada jika tidak melaksanakan piket menyapu setiap hari selama 1 minggu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Masalahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya 30 yang tidak sepakat. Berarti tidak masuk ya? Iya. Masuk atau tidak? Iya. Ya, berarti kita ambil ya, tidak sini ya. Iya. Dilarang berbicara saat guru sedang menjelaskan. Nah ini tidak boleh bobo. Sepakat ya. Tidak boleh makan ngemil di kelas saat pembelajaran. Sepakat? Berarti ini adalah kesepakatan kalian. Terus yang tidak cocok pindah ke sini. Cocok? Sepakat? Hari ini kesepakatan sudah terjadi antara saya dan kalian. Maka untuk kegiatan KBM, terus kegiatan harian yang sudah kalian sanggupi, kalian catat di depan itu adalah budaya positif, ya budaya positif yang mencerminkan anak yang berkualitas dan sangat bagus sekali. Karena di sini adalah bukannya pelanggaran, tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dirubah. Ya, perubahan itu nanti akan berubah karena dari diri kalian masing-masing, ya. Karena kebiasaan yang baik nanti akan menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan, akan menjadi manusia yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Nah, kesepakatan ini berlaku selama kapan? 1 bulan semester. Selama 1 bulan, 1 semester. Berarti nanti 1 bulan lagi akan ada kesepakatan lagi. Ya, berubah lagi. 1 tahun. 1 tahun. Berarti 1 tahun. Berapa? 1 bulan aja, Pak. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Ya, sepakat ya. 2 bulan. Biasanya dalam
2 minggu, 1 bulan, 1 semester. Voting aja Pak. Yang menyepakati 1 tahun. Oke, turun. Nah, berarti antara kesepakatan 1 semester dan 1 tahun banyak yang 1 tahun. Berarti kesepakatan ini berlaku untuk 1 tahun ya. Ya. Setuju? Oke. Kalau sudah, maka pelajaran akan kita mulai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Terus kita melanjutkan pelajaran materi bab 2, yaitu mengamati dan mendiskusikan karya seni rupa. Nanti di PDF bisa kalian buka di HP. Karena dulu kesepakatannya tidak boleh mengeluarkan HP atau mengaktifkan HP. Karena ada petunjuk dari saya, bisa HP-nya dikeluarkan, tetapi membuka hanya materinya saja, ya, materinya saja. Bisa dikeluarkan untuk HP-nya. Kita masuk ke pelajaran bab 1. Bab 2. Nah. Bab 2. Oke, sudah. Bab 2 di halaman 95 kalau tidak salah. Slide 95 dan 45 ya kalau tidak salah. Ya, jilid 2. Kita akan mencermati kalimat-kalimat setiap materi-materi, setiap paragraf yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas sebuah karya yang akan kita amati, terus kita apresiasi, kita berikan saran dan kritik yang tujuannya akan membuat karya kalian lebih bagus lagi, dan kalian juga ada inspirasi imajinasi dari karya-karya tersebut. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak cepat saja nih, karena waktunya sudah menunjukkan detik-detik injury time menuju jam pulang. Di sini saya akan menyampaikan memahami 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Pak Idris. Nah, sebelumnya kita akan ice breaking dulu sebentar saja. Nah, di sini kita akan menyebutkan nama-nama makanan atau minuman dengan melanjutkan huruf yang terakhir. Ya. Contoh misalkan pecel, terus nanti huruf belakangnya apa? L. Berarti disambungkan dengan lele, gitu ya. Kita mulai dari Bu Yuni dulu ya. Biar gak ngantuk. Oke. Ya. Menyebutkan makanan atau minuman, nanti biar dilanjutkan Bapak Ibu guru huruf belakangnya dengan nama makanan dan minuman. Monggo Bu Yuni. Susu kopi berarti belakangnya I. Kita lanjut ke Pak Joko. Iwan Peye. Lanjut ke Bu Lugi, K berarti Ibu. Kopi. I lagi. Lanjut lagi ke I lagi, Bu Murti. K. Bu Indah. Apa Bu? Kuluk P berarti ya. Bu Fitri P apa? Bu, makanan atau minuman Bu? P. K. Bu Amin K apa Bu? Nah, K lagi. Kita lanjutkan ke Bu Fris, K lagi Bu. Bu Indah, makanan dan minuman. Enggak itu makanya G atau K? G, oke lanjut ke Bu Lestari. G, Bu. Apa Bu? Gedang goreng. Terakhir Pak Yudi, G.
Iya Pak. Gugut nggih. Tepuk tangan untuk langsung menyabir tidak ngantuk. Oke, Pak lanjut. Nah, dari ice breaking tadi kita juga akan kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu adanya bertahan hidup. Kemudian yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. 4 kesenangan dan kebebasan. Kita sudah mempraktekkan barusan ini saja ya. Di situ ada bertahan hidup. Lanjut Pak. Ini untuk ilustrasi saja. Setiap manusia bahkan makhluk hidup di dunia pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita makan karena kita dengan makan kita bisa bertahan hidup. Kita nonton film bersama keluarga karena butuh kesenangan. Kita belajar karena butuh menjadi terampil. Kemudian kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan hidup. Lanjut Pak Idris. Nah ini bertahan hidup salah satunya adalah makan, minum, sehat, merasa aman merupakan beberapa contoh dari kehidupan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makan, olahraga untuk memberikan perlindungan, survive di sini gitu. Karena tanpa itu kita tidak akan bertahan hidup. Yang selanjutnya Pak Idris, adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima untuk kebutuhan diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya kebutuhan rasa diterima, dicintai, berbagi dan bekerja sama. Di kelas kita juga butuh ya saling kasih sayang. Kita menyayangi siswa juga menyayangi kita, apalagi yang jomblo-jomblo, bapak ibu guru yang jomblo ini butuh kasih sayang. Kasih sayangnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang tidak membeda-bedakan antara siswa yang berprestasi, siswa yang kurang terampil dan sebagainya, maka kita harus menyamakan itu. Lanjut Pak Idris. Nah, di sini adanya kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya menggambarkan di sini adalah harimau, macan. Dia seekor raja hutan di situ karena dia ketika ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Semua kita akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang paling kecil adalah pemimpin di keluarga kita sendiri. Maka di kelas pun juga ada yang namanya struktur organisasi, ada ketua kelas dan organisasi dan struktur pengurus yang lainnya. Monggo Pak Idris lanjut. Nah di sini adanya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal yang baru. Seperti tadi yang saya sampaikan saat ice breaking, Bapak Ibu Guru tentu berpikir sesuatu hal-hal yang baru yang belum pernah ada. Nah, mungkin bisa berkaitan dengan jawaban-jawaban yang selanjutnya. Mungkin menggunakan jawaban yang susah agar selanjutnya guru yang selanjutnya tidak bisa menjawab. Nah itu contoh-contoh merupakan hal yang baru, inovatif ya, inovatif di sini menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah ada. Contohnya saja sekarang eranya era digital, anak-anak saya yakin anak-anak sungguh sangat luar biasa perkembangannya karena dengan adanya sosial media, terus adanya tutorial melalui YouTube dan sebagainya. Kita kadang saya sendiri sebagai guru di kelas kadang kalah dengan anak-anak seperti cara dalam pelajaran saya berpameran dengan cara digital itu anak sudah kadang mahir dengan adanya tutorial aplikasi-aplikasi yang baru yang menurut saya masih asing. Lanjut Pak Idris. Nah di sini adanya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan guruan, tantangan dan pembelajaran bermakna. Bermain sambil belajar, sama nggih? Konotasinya artinya bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Bahasa Indonesia pripun? Sama nggih? Belajar, bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Fokus
fokusnya lebih menarik bermain sambil belajar, karena di dalam suatu permainan di situ akan ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah permainan tersebut. Mungkin dari gotong royongnya, dari elemen profil pelajar Pancasila di situ pasti ada. Monggo Pak. Nah, di sini kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan. Ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ia butuhkan dulu. Misalnya ketika ada anak yang sering mengejek temannya, kita bisa tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Jika siswa menjawab senang saja Pak, lantas kita tahu ia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Setelah tahu kebutuhan dasar yang hendak anak-anak penuhi, kita bisa membimbing mereka memperbaiki perilakunya melalui restitusi yang akan dilanjutkan oleh teman CGP selanjutnya, Bu Amin dan Bu Heti. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pantun di sini. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pengimbasan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua MGMP yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pengimbasan budaya positif pada teman-teman di MGMP Seni Budaya seluruh SMA di Kabupaten Blora. Nah, langsung saja, tidak perlu pengenalan karena sudah kenal dengan saya. Tapi saya di sini statusnya pengimbasannya di sini sebagai calon guru penggerak tahun 2022 angkatan 5 Kabupaten Blora. Langsung saja. Baik, pada pengimbasan budaya positif di sekolah, untuk materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, sebelumnya kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semuanya, perhatikan untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaannya. Ya, kita tahu tentang perubahan paradigma. Kita mencoba kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda sebagai teman, Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol oleh miskonsepsi dari teori kontrol dari William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda dapat melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Kita sepadankan di sini. Stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus kontrolnya. Stimulus respon. Kemudian teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan apa pada saat bujukan gagal? Kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, di sini ada disiplin positif dan teori-teori pilihan dari William Glasser. Kita turun ke bawah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Adanya teori motivasi, di situ ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini turunnya kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sini ada terciptalah namanya suatu keyakinan kelas. Kemudian dari teori kontrol tersendiri ada model berpikir menang-menang. Kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Turun lagi 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, manajer, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah dalam model berpikir menang-menang dari teori kontrol. Kemudian kita melihat ke realitas kebutuhan, kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Adanya kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Di sini, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, banyak sekali kejadian kedisiplinan di kelas, ya, banyak sekali. Ada paling
mudah, yaitu disiplin waktu. Nah, di sini bisa kita terapkan pada siswa. Nanti kita akan ada contoh-contoh tentang makna disiplin di sini. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perubahan atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini ada pertanyaan memantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan pemantik seperti ini? Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila kita tidak melakukannya? Ini dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal juga. Kemudian dari motivasi internal atau tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ki Hajar Dewantara, merdeka menurutnya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini dikutip dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Nah, kelanjutannya di situ kita masuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari teori Gosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini jangan menyalahkan siswa itu sendiri secara langsung. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan antara anak satu dan anak yang lain ataupun anak dengan gurunya. Kemudian adanya tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini kalau namanya tata tertib itu adalah paksaan, ya harus dipaksa. Misalkan tidak boleh meninggalkan kelas, lah itu adalah sebuah paksaan. Tapi kalau tawaran di sini akan adanya perjanjian atau kesepakatan antara guru dan siswa itu sendiri. Yang membuat adalah siswa.
Nah, nanti akan kita bahas secara runtut. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa juga kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang sangat positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan, curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita akan membandingkan antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan pembanding yang pertama, yaitu selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ini keyakinan kelasnya di sini adalah tanggung jawab. Yang kedua, peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas diganti dengan kalimat menghormati orang lain. Peraturan yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ganti dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kita diganti dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Peraturan selanjutnya, gunakan masker. Sama tadi dengan narkoba, yaitu dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor, keselamatan ataupun keamanan. Nah, keyakinan kelas sendiri dibuat oleh murid dan guru. Contoh, tepat waktu hadir di setiap pembelajaran. Ini adalah sebuah keyakinan kelas. Menciptakan suasana kelas yang aman, tenang, bersih dan menyenangkan. Bersikap baik, menghargai semua orang. Berpakaian rapi dan sopan. Ini adalah satu keyakinan kelas yang
bisa kita terapkan pada kelas kita. Pembelajaran yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan pemantiknya adalah, Ibu Ambar, guru wali di kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang ke mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Jika dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, di sini Ibu Ambar harus melihat dulu apa yang terjadi pada Doni, karena Doni sering meminta bekal makan siang kepada salah satu anak di situ. Karena berarti Doni dia lapar. Kalau lapar artinya di sini kita masuk ke dalam kebutuhan hidup atau bertahan hidup, survive. Kemudian apakah Doni masuk dalam kebutuhan dasar yang satu, dia ingin bebas. Bisa masuk enggak? Ya. Kalau untuk kasusnya Doni di sini dalam sebuah kebebasan tidak bisa, karena di sini poinnya adalah meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika dia meminta bekal makan siang di sini berarti dia merasa perutnya lapar. Jadi lapar di sini sendiri kita hubungkan dengan dia ingin bertahan hidup, ya, untuk memenuhi kebutuhan fisiknya sendiri. Terus di situ selain kebutuhan hidup adanya penguasaan, ya, penguasaan di sini tidak hanya dari fisik kekuatan saja, tetapi di sini dari sisi pikiran, terus kemudian dari sisi materi dan sebagainya, ingin dipandang. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa kasih sayang dan diterima di sini adalah dari kasusnya Ibu Ambar di sini harus memberikan perhatian kepada Doni. Bagaimana caranya Ibu Ambar agar Doni tidak melakukan hal-hal meminta secara paksa makan siang pada salah satu siswa? Nah, di situ harus memberikan yang namanya perhatian. Ya, caranya memberikan melarang untuk tidak meminta makan secara paksa dengan cara menanyai terlebih dahulu apa alasannya yang kenapa kok bisa terjadi pada Doni. Apakah di rumah tidak dimasakkan oleh ibunya, atau Doni lupa dan sebagainya. Karena kasus-kasusnya alasannya mungkin sangat banyak sekali, tidak hanya faktor-faktor tersebut. Yang selanjutnya, dalam kehidupan manusia juga harus punya namanya kesenangan. Jika tidak senang, maka dalam kehidupan hidupnya akan terasa stres, terus kemudian cepat tua mungkin bisa, ya, karena namanya hidup kesenangan itu sangat dibutuhkan, ya, kebutuhan yang sangat universal, sangat umum sekali. Karena dalam kesenangan sendiri, senang karena dia memang benar-benar tertawa senang, ataukah senang bangga, dan senang yang lainnya. Karena di dalam kebutuhan dasar manusia sendiri kesenangan sangat banyak sekali. Bagian hidup rasa itu memang ada kesenangan. Kesenangan dari faktor intern dan faktor ekstern. Dan
dari kesenangan dari rasa kasih sayang ini akan timbul yang rasa senang. Ada hubungannya di antara 5 gambar ini, nanti akan kita hubungkan dalam suatu materi, yaitu di 5 posisi kontrol. Kita melanjutkan ke gambar yang kelima, yaitu kebebasan. Ya, kebebasan di sini seorang anak pasti ingin bebas. Nah, dalam kebebasan ini harus ada yang namanya posisi kontrol. Yang pasti yang namanya bebas dia sesuai dengan apa yang dia punyai, apa yang dia ciptakan, apa yang dia inginkan. Nah, sebaiknya kita sebagai orang tua juga membebaskan anak. Anak inginnya seperti apa, kita bebaskan, tetapi masih dalam perhatian orang tua. Secara umum memang tidak kita lepas secara langsung, ya. Kita harus punya batasan-batasan tertentu dalam untuk tingkah laku anak, untuk memantau tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kebebasan sendiri di era digital sangat cepat sekali caranya dia menyebarkan berita-berita yang secara bebas, kemudian minat bakat mereka, maka kita harus memfasilitasi, ya, fasilitasi yang tentunya yang positif. Kita materi yang keempat, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang sangat banyak sekali. Adanya motivasi, adanya identitas gagal, kontrol atau kontrol dari luar, identitas berhasil ataupun sukses, identitas berhasil, sukses ataupun kontrol diri. Kita akan melihat tabel satu persatu. Kita akan melihat di sini menghindari hukuman. Menghindari hukuman dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Maka pembuat orang merasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat orang merasa bersalah. Tidak dengan cara penghukum atau menunjuk-nunjuk seperti itu, ya. Kita harus dengan kalimat-kalimat yang lebih halus. Seharusnya, terus ibu kecewa dan sebagainya. Nah, ini pun kita harus melakukannya tidak hanya pada anak kita di rumah, tetapi juga pada siswa kita di sekolah. Kemudian kita lihat dari teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini identitas berhasil, keberhasilan sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain. Identitas berhasil, sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Nah, di sini siapa yang paling tertinggi? Di sini adalah manajer, ya, manajer. Yang selanjutnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, pembuat orang bermasalahnya, kamu seharusnya tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ini pembuat orang bermasalah. Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Kemudian untuk pemantaunya, apa peraturannya? Untuk manajernya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dari hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi.
sebagai manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, membuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Dalam manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Motivasi lagi. Murid berkata, penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat orang merasa bermasalah, atau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya sebagai teman. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Motivasinya selanjutnya, dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu adalah 5 posisi kontrol. Jadi di sini posisi yang paling bersalah di sini adalah penghukum, bukan bersalah ya, sebagai posisi yang paling bawah, atau yang posisi paling tertinggi di sini adalah manajer. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataannya dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Pernyataan-pernyataan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai yang mengatakan, sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Di sini adalah penghukum. Materi yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 posisi di sini sebagai validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Di sini dalam validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini untuk validasi kebutuhan. Adakah cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oh maaf, saya ulangi. Dari sini kita akan menanyakan keyakinan terlebih dahulu. Nilai apakah yang kita sepakati? Segitiga restitusi ada 3: validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kita tahu bahwa validasi kebutuhan di sini dengan kalimat contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini di cross checkkan dengan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dari sini. Kemudian ini untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini.
ini dalam segitiga restitusi kita tidak menghukum secara langsung pada anak, tetapi anak akan kita tanyai dulu kesepakatan yang pernah kita sepakati bersama-sama yang dikembangkan menjadi keyakinan. Nah, di sini cara menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, ini untuk contoh kalimat menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan atau basic need yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu power, apakah freedom, love, belonging, fun, and survival, atau 5 kebutuhan dasar manusia. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini adalah validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah cara guru menyampaikan dengan kalimat yang lebih halus sesuai dengan segitiga restitusi validasi kebutuhan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di intervensi 32 ini, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat itu kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Contoh lagi, apakah kamu ingin mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Ini adalah banyak contoh-contoh kalimat-kalimat yang untuk intervensi. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Terus, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya?
berantem terus Pak. Ngobrol lah. Jangan seperti ini. Pak Topan, ini Pak, ada anak-anak yang bertengkar Pak. Ini loh Pak, pukul-pukul orang waktu mau gaji bambu Pak. Nanti kan dikasih patokan kalau lihat jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, Dua ikut kalau ikut saya. ya silakan duduk di sini dulu. Saya mau tanya, tadi kegiatannya sedang apa? Menurut kamu? Menurut bambu. Terus kegiatan kamu ngapain? Saya lagi mau makan mobilnya Mas. Karena ada kegiatan menjelang perayaan pawai pembangunan, kalian ditugasi untuk membuat itu ya, membuat properti yang anak mana. Tadi ada kejadian pukul-pukulan, awalnya bagaimana ceritanya? Saya cuma ajaib Pak. Jahit. Kalau saya kan waktu mau motor Pak, tiba-tiba ada saya dipukul sama dia. Nah kira-kira kalau kejadian itu salah apa enggak? Salah. Salah. Kenapa kok dilakukan? Saya Lucu. Oh biar maksudnya ini lelucon. Kalau misalkan lelucon ini dari Mas Sofwan sendiri terima apa? saya sudah pernah memukul sakit. Sakit ya? Nah, dari kejadian seperti ini kira-kira kamu sakit hati tidak? Kalau dipukul sama Mas Sofwan? Iya, sakit hati. Mas Sofwan sakit hati tidak? Jelas. Ada yang salah nggak di situ? Apa yang siapa? Salahnya kenapa? Tiba-tiba muncul Karena ini kamu anggap sebagai lelucon saja. Nah, setelah kejadian ini kira-kira kalian bisa saling memaafkan atau bagaimana? Karena di tata tertib tadi mungkin dari ibu pendamping panitia tadi kan sudah menyampaikan kalau ada kegiatan yang sifatnya menggunakan alat-alat yang membahayakan, nah, harus hati-hati dan jangan sampai dipakai untuk berguna karena tadi berbahaya kalau menurut saya ya. Nanti kalau kena apa namanya tadi senjata tajam terus ada yang berdarah, ada yang luka, nanti yang bertanggung jawab adalah ketua panitia, yaitu tadi bapak dan ibu termasuk saya karena saya di sini mendampingi kalian di lapangan gitu ya. Nah setelah kejadian ini ada yang salah, ada yang benar. Kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena di tata tertib atau di aturan tadi sudah disampaikan hati-hati. Jadi menurut kalian nanti setelah ini kalian setelah kejadian Minta maaf nih. minta maaf. Semua akan saling memaafkan ya. Kalau mau memaafkan silakan kalian saling memaafkan dulu karena saling memaafkan adalah kegiatan atau mempunyai tujuan yang baik agar kita tidak saling bertengkar terus ada apa namanya sikap saling lapang dan legowo ya. ikhlas kalian saling memaafkan ikhlas nggak akan mengulangi kembali ya. Silakan sekalian bersalaman atau saling saya minta maaf Saya juga Pak. makan dulu. Setelah ini kalian bisa melakukan tugas lain lagi untuk melakukan kegiatan potong-potong pohon tadi. Saya harap nanti tidak ada kejadian seperti ini Pak. Ya, nanti ya. Janji ya, janji nggak akan mengulangi kembali seperti ini. Ya, terima kasih. Bisa kembali ke rumah. Ya, saya merasa lega karena tidak ada permusuhan di antara tim panitia juga dikarenakan kalau kita ada permasalahan kita akan juga agak berat untuk menjalankan tugas. Jadi saya bersyukur bisa lega dan selesai bersama. Saya akan lebih disiplin dan menaati peraturan. Kemudian saya tidak akan mengulangi kegiatan tersebut. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Ansar Kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1.
tadi kan misalnya Pak Topan ya di kelas saat KBM berlangsung, kamu sedang tidur. Nah, tidur di kelas itu kok pules banget, enak banget, nyenyak banget. Nah, kira-kira kamu tidur itu ngantuk berat apa memang pengen tidur atau bagaimana? Ngantuk berat. Kok bisa ngantuk banget? Kenapa? Soalnya dari malam saya Belum tidur. Tidurnya jam berapa, Mas? Jam 3 pagi. Terus bangunnya jam berapa? Jam 5. Berarti waktunya tidur hanya 2 jam. Nah, acaranya apa saja malam-malam kok tidurnya sampai larut malam sampai jam 3? Mengerjakan tugas dan edit video. Nah, tugasnya memang sulit ya? Waktunya berapa hari? Bisa dibilang 2 hari. 2 hari. Tapi baru dikerjakan tadi malam. Wah. Jadi karena gara-gara kamu lembur tugas, jadinya ngantuk berat, terus akhirnya tidur di kelas itu ya. Ya. Nah, kira-kira kalau tidur di kelas itu kesepakatan kelas kemarin bagaimana, Mas? Tidak diperbolehkan karena saat kesepakatan kelas kemarin tidak boleh, salah satunya adalah tidur di kelas ya. Nah, kira-kira agar tidak ngantuk lagi bagaimana solusinya, Mas? Ya, kalau mengerjakan tugas sesuatu kan tidurmu nggak terlalu larut malam, jadi kamu bisa tidurnya normal ya, tidur normal. Terus kira-kira mau diulangi lagi apa enggak tidur di kelas? Tidak ya. Semoga dengan harapan besok itu untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru, kamu tidak tidur larut malam lagi dan tidak ngantuk lagi di kelas ya. Ya, jangan diulang lagi ya, Mas. Ya bisa kembali kelas, melanjutkan pelajaran, jangan tidur ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, setelah saya mendapatkan bimbingan dari guru saya tadi, saya dapat memecahkan permasalahan dan dapat solusi dari permasalahan tadi, yaitu untuk tidur lebih awal, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak melanggar peraturan atau kesepakatan yang berada dalam kelas. Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Kalimat yang selanjutnya, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan untuk peraturannya apa? Ini untuk intervensi 30 detik. Nah, di sini satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ini untuk refleksi. Nah, sekian paparan dari saya untuk disiplin positif. Semoga dari paparan saya bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan mungkin ada perubahan dari hal-hal yang biasanya kurang baik, maka akan kita diskusikan dengan cara baik-baik dengan siswa untuk membuat sebuah hal
kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas sendiri akan dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas yang akan hampir mendekati dengan tata tertib. Kalau tata tertib memang sudah ada dari sekolah, karena tata tertib dibuat secara rinci dan sifatnya secara universal. Tapi kalau untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas adalah sebuah keinginan anak itu sendiri yang sudah kita sepakati bersama-sama antara guru dan murid. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Pertemuan selanjutnya akan kami share kembali untuk pengimbasan materi-materi yang ada hubungannya dengan kegiatan di sekolah. Yang materi selanjutnya tentang pembelajaran bersifat berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Mami.